Wah, suasananya enak seperti ini. Sepertinya lebih baik aku melihat-lihat tanaman. Indah sekali bunga ini berwarna-warni. Ada tanaman yang seperti ini. Wah, hebat sekali Tuhan kita ini ya. Mama, Ya. sekarang kan sudah waktunya ibadah anak. Oh iya betul. Sudah jam berapa ini? Kalau begitu kita akan mulai saja ya Del. Kita perlu bantuan ini sepertinya. Kita panggil dulu yuk Papa sama Cici Presya. Papa, Cece. Oke, kita datang. Nah, karena sudah lengkap personil kita. Wah, Pak, ternyata kita kembaran ya, merah ya. Cici Presya dan Cece Delsi juga kembar, pink juga. Kita sehati deh ya. Karena sudah lengkap, kita akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, adik-adik juga harus tetap mematuhi tata tertib ibadah anak yang ada. Masih ingat? Kalau adik-adik lupa, kita minta bantuan yuk. Yang pertama silakan Kakak Delsi atau Kakak Presya yang menjelaskan. Oke, Kakak Delsi. Yang pertama harus sudah mandi dan berpakaian rapi ya, kayak kakak-kakak di sini nih. Oh, yang kedua? Yang kedua, kalau lagi ibadah di rumah itu gak boleh sambil bawa makanan atau sambil bawa mainan ya. Oh, betul. Kemudian? Yang terakhir, harus sudah membawa Alkitab agar saat firman Tuhan tidak perlu mengambil Alkitab lagi deh. Oke, itu peraturan atau tata tertib dalam ibadah anak. Anak-anak Tuhan yang hebat, yang manis pasti dengar-dengaran mau melakukannya. Adik-adik di rumah sudah siap juga? Berpakaian rapi, membawa Alkitab dan semuanya tadi? Pasti siap ya Kakak Tanto? Oke, kalau begitu kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Kalau pagi hari ini kami boleh tetap bangun dengan tubuh yang sehat, itu karena Tuhan baik buat kami. Dan kami rindu untuk hari ini ya Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami kepadamu, kami memuji Engkau, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah anak pada pagi hari ini, memberkati semua adik-adik yang di rumah juga. Kami akan memuji nama-Mu, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, hati kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita mau menyanyi apa ya? Karena ini tempatnya bagus loh. Adik-adik lihat, tidak seperti biasanya ya, tempatnya berbeda. Adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan karena ternyata ada banyak yang memperhatikan ibadah anak ini juga loh ya. Ada om tante yang mau memberikan tempatnya seperti ini. Wah, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Untuk itu adik-adik di rumah meskipun hanya ibadah online, hanya di rumah kita harus tetap semangat. Ya, oke. Kita mau naikkan satu pujian. Apa judul lagunya itu yang kakak-kakak yang ada mataharinya itu? Dari terbit matahari. Oke, kita mau naikkan pujian itu dari terbit matahari sampai sore, sampai masuknya. Adalah hanya nama Tuhan yang dipuji. Semuanya bergerak ya, berdiri semua dong. Lagi, semua tepuk tangan, semua bergerak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit mata sampai kapan? Sampai pada masuknya. Hanya nama Tuhan yang dipuji. Nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
Puji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dan lagi ya, dari terbit matahari. Adik-adik sendirian di rumah menyanyi. Matahari hebat sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Kapan? Dari terbit ya sampai masuknya sore hari malam hari. Dialah nama Tuhan, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan, nama Tuhan dipuji. Dialah hanya nama Tuhan yang dipuji. Dialah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan, dialah nama Tuhan dipuji. Oke, tepuk tangan dulu dong yang terbaik buat Tuhan kita. Ya, pujian tadi katakan biarlah hanya nama siapa? Nama Tuhan yang dipuji. Karena Tuhan itu baik buat kita. Apa buktinya Tuhan baik? Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu indah buat kita. Coba lihat di sekeliling kita ini ya kakak-kakak. Wah, kakak Tanto itu di belakang kakak Tanto ada banyak tanaman. Ada banyak yang indah-indah yang Tuhan sediakan. Ya, kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang baik, pasti tidak ada yang seperti ini. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Sekarang kita mau naikkan pujian. Sebentar, kakak Lisa mau tanya sama kakak Tanto. Kakak Tanto, yang menciptakan tanaman itu siapa? Ayo. Tuhan. Tuhan Yesus, ya Tuhan kita, Tuhan Allah Bapa yang baik. Sekarang Cece Delsi, siapa yang menciptakan rumput-rumput, bunga-bunga dan semuanya ini? Tuhan dong. Tuhan juga. Kita mau nyanyi yuk. Beberapa minggu yang lalu kakak Lisa pernah ajarkan ini, tapi kita belum nyanyikan bersama-sama. Kita mau nyanyi, ayo kakak Tanto musik. Tepuk tangan dulu. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Siapa buat pohon, saya tidak bisa. Siapa buat pohon, hanya Tuhan saja. Siapa buat saya? Siapa buat saya? Saya tidak bisa. Siapa buat saya? Hanya Tuhan saja. Sekali lagi, siapa buat saya? Siapa buat saya? Siapa? Saya tidak bisa. Siapa buat saya? Hanya Tuhan saja. Oke, pujian yang singkat mengatakan siapa yang menciptakan semua ini? Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang baik menciptakan semuanya. Buktinya apa adik-adik? Tuhan menciptakan manusia itu terakhir-terakhir loh. Setelah semuanya diciptakan, Tuhan persiapkan itu hanya untuk kita. Supaya saat manusia diciptakan, segala sesuatunya sudah ada. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang baik dan Tuhan yang hebat. Oke. Ya. Jadi kita itu harus bersyukur kan, karena Tuhan sudah menciptakan itu semua. Tentu dong, kita harus sangat bersyukur karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu sempurna. Demikian juga kita manusia, Tuhan menciptakan dengan sempurna loh. Iya. Tapi rambutku nggak bisa kayak temanku. Rambutku nggak bagus.
sama rambutku, sama mataku. Oh, Aku tidak bisa menerima diriku. wah, bagaimana ini ya? Kok ada yang mengeluh dengan dirinya? Matanya kecil, rambutnya kok seperti ini, hidungnya kok seperti ini. Terus bagaimana ini? Terus gimana dong? Pak, hibur aku dong biar aku gak sedih. Oh, gampang, nggak usah sedih. Kan ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Wah, Delsi harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan Delsi itu sempurna. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu sempurna. Gak boleh merasa aku kurang begini, aku kurang begitu. Nah, oh, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Delsi minta supaya Tuhan memberikan pengertian untuk firman Tuhan buat Delsi ya. Oke, betul adik-adik betul. juga siap ya dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi dulu satu lagu dulu. Lagunya apa Kakak Tanto? Lagunya tentang Tuhan Yesus baik. Bapa engkau baik. Iya, oke. Kalau tadi Kakak Tanto sampaikan ke Kakak Delsi, nggak boleh seperti itu. Tapi kenapa ya? Nanti pertanyaan itu akan dijawab dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau naikkan pujian apa tadi yang kata Kakak Tanto? Bapa engkau baik. Adik-adik sambil tutup mata, lipat tangan, siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Naikkan pujian ini. Bapa engkau baik. Katakan Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Sekali lagi katakan Bapa engkau baik. Adik-adik sikap berdoa, hormati, dan kita akui bahwa Tuhan kita, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta kau. Aku memujimu. Bahwa setiap kami memuji Engkau ya Tuhan, bersyukur padamu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Aku memujimu. Terima kasih ya Tuhan.
ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang menerjemahkan semua firman itu dalam hati setiap adik-adik yang mendengar. Biarlah semuanya yang kami sampaikan, kakak-kakak persiapkan, semuanya itu boleh dipahami dengan baik. Dan buat kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami, Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk kali ini Kakak Lisa akan melanjutkan. Kakak Lisa hanya ingin membacakan beberapa ayat. Tapi sebelumnya kok sepertinya ada yang ingin ikut Kakak Lisa ya. Sebentar. Nah, siapa dia? Oh, dia Oktopi. Tapi kenapa kamu kok marah? Apa kamu seperti Kakak Delsi tadi yang mengeluh, yang tidak mau menerima dirinya? Kenapa aku kok kuning? Kenapa aku kok seperti ini? Nah, kalau seperti itu tadi kan tidak baik ya. Ada enggak ayatnya di firman Tuhan? Ada loh. Maksudnya kita ini juga harus menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa ya Oktopi. Kalau tidak percaya, bersama dengan adik-adik di rumah, silakan diambil Alkitabnya. Kita mau buka bersama-sama. Kak Lisa ambil Alkitab dulu. Ini kita buka dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ya, Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Di situ sudah dijelaskan bagaimana Tuhan kita ini Tuhan yang sangat benar-benar memperhatikan kita, membentuk setiap kita sejak dari kandungan ya. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oh, Tuhan menciptakan kita secara dahsyat dan ajaib. Betul kan? Ya, di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, dan ini akan menjadi ayat emas kita. Coba yang biasa menghafalkan ayat emas, kita mau bersama-sama dibuka tadi dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sampai itu aja, sampai yang A ya. Jadi Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian kita masing-masing itu ajaib dan dahsyat. Kalau adik-adik ingat dan adik-adik perhatikan, mama-mama waktu hamil, loh kok bisa ada adik di dalam perut? Itu karena Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Ada banyak hal yang mungkin adik-adik tidak mengerti, belum mengerti gitu ya. Tapi kita harus bersyukur kalau Tuhan membentuk kita, Tuhan membuat kita berharga. Kenapa kita, Kakak Lisa kok bilang kita ini berharga? Karena Tuhan Yesus sendiri loh mau datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus kita. Karena kita ini adalah ciptaannya yang paling berharga. Ya Oktopi, kamu berharga, Kakak Lisa berharga, adik-adik semua yang di rumah juga berharga. Kita semua diciptakan secara sempurna. Kita harus bersyukur. Coba Oktopi, kalau bersyukur, bersukacita gimana wajahnya? Ayo kalau seperti ini, oh jelek ya, oh enggak boleh bilang jelek ya. Kamu tetap bagus tapi akan lebih cantik kalau kamu bersukacita. Oke, kita mau lihat bagaimana kalau Oktopi bersukacita. Nah, lebih bagus kan kalau seperti ini? Semua orang yang melihat pasti juga ikut senang. Kalau adik-adik bersukacita, lingkungan kita, semua orang-orang yang di sekitar adik-adik juga akan bersukacita. Kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Oke, Kakak Lisa tidak akan berpanjang lagi. Kita mau menanggapi firman Tuhan, kita mau berdoa, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Kau menyadarkan kami, mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, menciptakan kami secara dahsyat dan ajaib. Ajar kami untuk bisa menerima setiap
keberadaan kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala keberadaan kami. Terima kasih Bapak, berkati semua adik-adik yang di rumah, berkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Biar mereka terus menyadari Engkau Bapa yang luar biasa, yang menciptakan mereka sempurna. Terima kasih Bapak, Kau berkati setiap kakak-kakak yang sudah melayani pada ibadah anak ini. Berkati seluruh adik-adik dalam sekolah mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Berkati orang tua mereka, berkati bangsa kami. Terpuji namamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian ibadah anak pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Karena kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Oke, sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya.